Shalom semuanya, selamat malam. Bersyukur sekali bisa hadir kembali ibadah bersama dengan RGM di sini. Shalom everyone, it's so great to see everyone with us in this RGM service. Baik yang onsite maupun yang juga Zoom. Be it Shalom. for everyone on-site and online. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Before we listen to the word of God, let us pray. Bapa di surga, terima kasih untuk hadirat-Mu malam hari ini. Father in heaven, we give thanks for your presence tonight. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang mampu memulihkan dan menyegarkan jiwa kami. We trust, Lord, that it is your presence that can enable us and restore us. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau melembutkan hati kami. We pray, Lord, that you soften our heart. Supaya kami mau dengan sukarela menerima, mengerti, dan menaati firman-Mu. So we can come voluntarily, come and receive and hear your word. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Inilah doa kami semua. This is our prayer. Ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari tahun 2025. It doesn't feel that the first month of January has come so quickly and we have come to the last week of January. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sudah membuat resolusi di tahun ini. Maybe there are some of you who have made resolutions this year. Bagaimana dengan resolusi saudara? How are your resolutions? Apakah masih berjalan? Is it still going well? Atau sudah setengah macet? Or maybe it stopped halfway? Atau mungkin sudah lupa sama sekali dengan resolusinya? Or maybe you've forgotten about it completely? Tapi apa yang paling penting sih sebenarnya saudara selain membuat resolusi? But what is the most important thing, brothers and sisters, before making our New Year's resolution? Yang paling penting dari membuat resolusi setiap tahunnya adalah memiliki cara pandang hidup yang kudus. The most important thing than making new resolutions every year is to have a godly mindset. Judul khotbah malam ini adalah cara pandang yang kudus. The title for today's sermon is The Godly Mindset. Apa sih itu cara pandang yang kudus? What is the godly mindset? Cara pandang yang kudus adalah cara pandang yang memuliakan Tuhan. The godly mindset is a mindset that glorifies God. Dan cara pandang yang kudus ini tidak hanya dilakukan setiap tahun baru saja atau awal tahun, tetapi setiap hari selama kita hidup. But this mindset is not just something we have at the start of the year, but every day, every year for the rest of our lives. Mengapa sangat penting sekali sih kok kita harus memiliki cara pandang yang kudus? Why is it so important to have the godly mindset? Karena tanpa memiliki cara pandang yang benar, cara pandang yang memuliakan Tuhan, orang Kristen seringkali akan terbuai dengan godaan dunia. Akhirnya terbawa arus, mengkhianati Tuhan, jatuh ke dalam dosa, dan mungkin beberapa ada yang depresi. Because without having the godly mindset on how to live, Christians will oftentimes get tempted by the desires of the world. They will get lost in focus on their pursuit for God. They would get easily carried away by the world's ways and end up many betraying God. Bagaimana caranya agar kita yang mengaku sebagai anak Tuhan bisa memiliki cara pandang hidup yang kudus? What is the way for us who claim to be children of God to be able to have the godly mindset? Fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen yang sejati adalah mengetahui identitas kita dan tujuan hidup kita secara alkitabiah. The main foundation that must be present in a genuine Christian in order to have a godly mindset is through the understanding of our life purpose that is according to the Bible. Mari kita lihat di Yesaya 43 ayat 7 yang berkata, setiap orang yang dipanggil dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk bahkan yang aku jadikan. Let us look at Isaiah 43 verse 7, which says, everyone who is called by my name, whom I have created
for my glory, whom I have formed, even whom I have made. Firman Tuhan berkata bahwa tujuan hidup kita di dalam dunia ini adalah memuliakan Tuhan. The Word of God has said that the purpose of our lives in this world is to glorify Him. Dan firman Tuhan tidak pernah berkata yang memuliakan Tuhan hanya hamba Tuhan, hanya yang melayani Tuhan, hanya yang sudah lama menjadi orang Kristen. Tidak, firman Tuhan berkata ciptaannya harus memuliakan Tuhan. And God's Word does not say that the ones who must glorify God are only His servants, or those who are active in ministry, or those who have been a Christian for many years. No, the Word of God says that all His creations must glorify God. Ini adalah fondasi bagi kita agar kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk memiliki cara pandang yang kudus. This is the foundation to have a mindset that glorifies God, and the mindset for the godly mindset. And the base foundation for the godly mindset. Dan ketika kita sudah mengetahui tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan, maka cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berkata, semuanya akan mencerminkan dan memuliakan Tuhan. And when we know our life's purpose as God's creation, then the way we think, that the way we speak, and the way we act must be for God's glory. Karena jika kita mengaku dan melihat diri kita sebagai anak Tuhan, maka kita akan memilih untuk mentaati firman-Nya untuk memuliakannya. Because when we accept that we are God's children, then we must obey God's commandments. Tetapi jika kita tidak mau memuliakan Tuhan, maka kita sudah memberontak dan memilih untuk berdosa, dan sebenarnya kita bukanlah orang Kristen yang sejati. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 8. Siapapun yang tidak mentaati firman-Nya adalah anak-anak setan. But if we do not want to glorify God as His creation, then we have rebelled and chosen to sin and betray God. And we have, in fact, as written in 1 John 3 verse 4, have become, 1 John 3 verse 8, that we have become children of Satan, because children of Satan will choose to rebel against God's commandments. Cara pandang hidup orang yang tidak mau memuliakan Tuhan akan mengikuti tindakan dan cara pikir dunia. The mindset of the people who do not want to glorify God are those that follow the world. Ketika kita tidak bisa memiliki cara pandang yang kudus, maka kita akan sangat kesusahan untuk menjadi orang Kristen yang sejati karena nilai hidup dunia dan nilai hidup Alkitabiah bergesekan. When we don't know our life's purpose, we won't be able to have a mindset on how a godly mindset, because the values of living as true Christians are in conflict with the values of the world. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat mempraktekkan cara pandang hidup yang memuliakan Tuhan? So what is the practical application to develop a mindset that glorifies God? Yang pertama adalah menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. The first is using our body to glorify God. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu terima sebagai anugerah dari Tuhan, dan bahwa kamu bukanlah harta kamu sendiri, kamu telah dibeli dengan harga tertentu. Kamu sebenarnya telah dibeli dengan darah Yesus yang mahal dan menjadi miliknya. Maka hormatilah dan muliakan Tuhan dengan tubuhmu." 1 Corinthians 6 verses 19 to 20 says, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you, whom you have received as a gift from God, and that you are not your own property? You are bought with a price. You are actually purchased with the precious blood of Jesus and made His own. So then honor and glorify God with your body." Bukankah hal ini yang sering kita dengar di RGM? Isn't this something that we often hear in RGM? Menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan.
using our bodies to glorify God. Hal yang sering kita ulangi berkali-kali, tetapi sangat sulit untuk dilakukan dan masih banyak sekali yang tidak mengingat ini. Something that we often found very difficult to practice and maybe many even forget. Masih banyak sekali orang Kristen yang menganggap bahwa tubuh ini adalah milik pribadi dan bukan milik Tuhan. Many Christians still think that this body is their own personal property and free to do anything they want with it. Sehingga mereka bebas untuk melakukan apa saja. So that they are free to do anything they want with it. Jika Anda masih tersinggung, If you- masih marah dan dendam dengan pasangan, keluarga, orang tua, maupun anak, maka saudara masih belum memuliakan tubuh saudara untuk Tuhan. If you are still offended, angry, and resentful towards your spouse, your family, or your friend that has done wrong to you, then you have not used your body to glorify God. Cara pandang yang memuliakan Tuhan adalah saudara akan memilih untuk memaafkan. Karena memaafkan adalah perintah dari Tuhan yang tertulis di firman-Nya. The godly mindset, or mindset that glorifies God is where we will choose to forgive because forgiving is a command from God. Dan memaafkan adalah tindakan pribadi antara saudara dengan Tuhan. And forgiveness is a personal act between you and God. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita artinya bukan hanya bagian tubuh yang kelihatan, pikiran dan hati itu semua miliknya Tuhan. The Word of God says that our bodies, meaning not just the parts that are seen, but our mind and our heart are also part of our body. Tuhan telah membeli tubuh kita dengan darahnya, dengan rela mati di atas kayu salib. God has purchased our bodies through the blood that He has shed on the cross. Maka dari itu kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan dan menghormati Tuhan. For that reason, we must use our bodies to glorify and honor God. Ini adalah cara pandang Alkitabiah yang memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Seluruh tubuh kita, baik itu pikiran dan hati kita. This is the understanding from a biblical, this is from the biblical understanding of a godly mindset to glorify God with all of our bodies. Dunia sekarang melihat vaping, tinggal dan jalan-jalan bersama dengan pasangan, melakukan seks bebas dengan pasangan, berkata kotor, berpakaian seksi buat yang wanita, ya, curang di dunia bisnis, dan masih banyak lagi merupakan hal yang biasa di dunia. The world increasingly views vaping, cohabitation, premarital sex, provocative language as commonplace, as something that is a normal thing in this world. Ada yang berkata vaping itu tidak seburuk merokok. Some say that vaping is not as harmful as smoking. Tinggal dan jalan-jalan berdua, nginap di hotel bersama dengan pasangan itu bisa membuat kita semakin kenal dengan pasangan kita. Cohabitation and staying over at hotels can foster deeper relationships. Melakukan seks bebas selama tidak hamil itu tidak apa-apa. Consensual sex without pregnancy is acceptable. Berpakaian seksi itu fashion trend sekarang. Revealing attires are now considered fashion trends. Dan berkata-kata kotor itu hal yang biasa. And vulgar language is considered as everyday occurrence. Sekarang pertanyaannya begini, tubuh saudara milik siapa? The question is, who owns your bodies? Milik Tuhan bukan? Does it not belong to God? Kalau ini tubuh sudah milik Tuhan, kita bisa memahami bahwa kita harus berhati-hati menggunakan dan menjaga tubuh ini. If our bodies are indeed belong to God, then we have to be careful in taking care of our bodies. Setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil dengan tubuh ini harus menghormati dan memuliakan Tuhan. Every decision that we do with our bodies should honor and glorify God. Apa yang akan terjadi kepada kita jika kita terus-menerus memilih untuk ngotot terhadap cara pandang kita yang duniawi dengan terus berpikir bahwa kita bisa seenaknya dengan tubuh ini?
What will happen to those of us who continually insist more on a worldly mindset by constantly thinking that we can use our body as we please? Roma pasal 2 ayat 6 sampai 8 berkata, setiap orang akan dibalasnya menurut perbuatannya dengan adil sesuai dengan perbuatannya. Ayat 7, kepada orang yang dengan kegigihannya berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan keabadian yang tidak terlihat tetapi pasti surgawi, dia akan memberikan hidup yang kekal. Ayat 8, tetapi bagi mereka yang mempunyai ambisi dan kepentingan diri sendiri serta tidak taat kepada kebenaran tetapi tanggap terhadap kejahatan, akan ada murka dan kemarahan. Romans 2 verses 6 to 8 says, He will pay back to each person according to his deeds, justly as his deeds deserve. To those who by persistence in doing good seek unseen but certain heavenly glory, honor, and immortality, He will give the gift of eternal life. But for those who are selfishly ambitious and self-seeking and disobedient to the truth, but responsive to wickedness, there will be wrath and indignation. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan akan dihakimi oleh Tuhan. Brothers and sisters in Christ, we are reminded that whatever we do will be judged by God. Bagi siapapun melakukan hal yang baik, yang memuliakan dan menghormati Tuhan meskipun tidak kelihatan di mata manusia, maka mereka akan mendapatkan hadiah kekekalan. For anyone doing good that glorify and honor God, although unseen by human eyes, will receive eternal reward. Tetapi bagi yang tidak taat akan firman Tuhan, maka akan diberikan hukuman kekal. But for those disobedient to the word of God, will be given eternal punishment. Jadi berhati-hatilah dengan tubuhmu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. So be careful with how you use your bodies, brothers and sisters in Christ. Itu adalah cara yang pertama agar kita bisa mempraktekkan cara pandang hidup yang memuliakan Tuhan. This is the first way to practice developing a mindset that glorifies God. Cara yang kedua adalah memperbaharui pikiran kita setiap hari. The second way is to renew our minds every day. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 berkata, sebab itu aku mendesak kamu saudara-saudaraku dengan kemurahan Tuhan. Hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu, mengabdikan seluruh dirimu, pisahkan diri sebagai korban yang hidup, suci dan berkenan kepada Tuhan, yaitu tindakan ibadahmu yang logis, cerdas. Ayat 2, dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dengan nilai-nilai dan adat istiadatnya yang dangkal. Tetapi ubahlah secara progresif seiring dengan kedewasaan rohanimu, dengan memperbaharui pikiranmu, berfokus pada nilai-nilai kesalehan dan sikap etis, sehingga engkau boleh membuktikan untuk dirimu sendiri apa kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan, dan sempurna dalam rencana dan tujuannya bagimu. Let us read Romans 12 verses 1 to 2. It says, Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourselves set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. And do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect.
in His plan and purpose for you. Firman Tuhan berkata di Roma bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita agar kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan dapat menyenangkan Tuhan. God's word says in Romans that we must renew our mind so that we can present our lives as a holy sacrifice pleasing to God. Menyenangkan Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, artinya kita memilih untuk tidak mengkhianati Yesus, berdosa dengan kehidupan kita sehari-hari. Pleasing God by dedicating our lives means we choose not to betray Jesus by sinning with our lives day by day. Menyenangkan Tuhan artinya kehidupan kita ada menunjukkan transformasi kehidupan yang menyerupai Kristus. And the pleasing God means we choose to show that there is a life transformation that resembles Christ. Dan caranya yang dikatakan Roma dengan memperbaharui pikiran kita. And as the way to do it, to renew our mind according to Romans 2, is by renewing the way we think. Ayat 2 berkata dengan memperbaharui cara pikir kita, cara pikir yang fokus dengan nilai hidup kekudusan, nilai hidup yang menyenangkan Tuhan. Verse 2 says, by renewing the way we think, a way of thinking that must focus on the values of a holy life, values of a life that pleases God. Filipi 4 ayat 8 berkata, yang terakhir, hai orang-orang yang beriman, apapun yang benar, apapun yang mulia dan patut dihormati, apapun yang benar dan diteguhkan oleh firman Tuhan, apapun yang suci dan bermanfaat, apapun yang indah dan mendatangkan kedamaian, apapun yang terpuji dan bereputasi baik. Jika ada keunggulan apapun, jika ada sesuatu yang patut dipuji, pikirkan terus-menerus hal-hal ini. Pusatkan pikiran kamu pada hal-hal tersebut dan tanamkan dalam hati kamu. Ayat ini memberitahukan kita seperti apa sih pikiran yang sudah diperbaharui itu. Philippians 4 verse 8 says, finally believers, whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things. Center your mind on them and implant them in your heart. This, brothers and sisters, is showing us the mind that has been transformed and renewed. Pikiran yang sudah diperbaharui adalah pikiran yang terus memikirkan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. A mind that has been renewed is a mind that continually thinks and takes actions that are in agreement with God's word. Contohnya, jika dulu saya sering berpikir gosip itu enggak apa-apa, tapi setelah saya tahu firman Tuhan, saya tahu gosip itu tidak boleh. For example, before I used to think that gossip is actually not a sin. But after my mind has been renewed, I know that gossip is a sin and I must stop. Atau dulu saya berpikir, oh marah itu enggak apa-apa selama saya tidak salah. Ternyata setelah mengetahui firman Tuhan, marah pun tidak boleh. For example, back then I think being angry when I'm in the right is actually not a sin. But now I know that being angry, after my mind is renewed, I know being angry is a sin. Dengan tekun untuk mau memperbaharui pikiran tidaklah mudah. With perseverance to renew our mind is not an easy thing. Maka dari itu Ulangan pasal 6 ayat 17 berkata, hendaknya kamu dengan tekun berpegang terutama dalam pikiranmu dan dengan aktif melakukan perintah-perintah Yahweh Tuhanmu dan peringatan-peringatannya serta ketetapan-ketetapannya yang diperintahkannya kepadamu. Therefore Deuteronomy 6 verse 17 says, you shall diligently keep,
foremost in your thoughts and actively do the commandments of the Lord your God and his testimonies and his statutes, which he has commanded you. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ada bagian kita yang harus kita lakukan, dan itu adalah kita harus dengan rajin, disiplin untuk memenuhi pikiran kita dengan perintah Tuhan secara aktif melakukan perintah-perintahnya. This verse teaches us that there is a part that we must do, and that is we must be diligent, we must be disciplined to fill our mind with God's commandments. Mengapa pikiran kita harus dipenuhi dan harus diperbaharui dengan firman-Nya? Why must our minds be filled with his commandments? Ada dua alasan yang firman Tuhan berikan. There are two reasons that the word of God has given us. Yang pertama, pikiran adalah hal pertama yang akan diserang iblis. First, the mind is the first thing that will be attacked by the devil. 2 Korintus 11 ayat 3 berkata, "Tetapi sekarang aku takut, jangan-jangan seperti ular yang memperdaya Hawa dengan kelicikannya, pikiranmu pun akan dirusak dan tergoda oleh pengabdian yang sepenuh hati, tulus dan murni kepada Kristus." 2 Corinthians 11 verse 3 says, "But now I am fearful, lest that even as the serpent beguiled Eve by his cunning, so your minds may be corrupted and seduced from wholehearted and sincere and pure devotion to Christ." Di ayat ini Paulus berkata bahwa orang Kristen harus waspada terhadap serangan serupa yang dipakai iblis seperti yang terjadi di Taman Eden. In this verse, Paul warns that Christians must be vigilant against attacks similar to those used by the devil as what happened in the Garden of Eden. Firman Tuhan berkata bahwa iblis mempengaruhi pikiran Hawa supaya ia bisa menjauh dari Tuhan. God's word says that the devil influenced Eve's mind so that she is distant from God. Iblis akan berusaha untuk menyesatkan dan merusak pikiran kita. The devil will work hard to mislead and destroy our mind. Dia dapat merusak dan memutarbalikkan serta menyesatkan pikiran kita dan mengubahnya menjadi pikiran yang menentang Tuhan dan membuat kita berdosa. He can wreck and distort as well as deceive our mind and corrupt it to become a mind that opposes God and sins against God. Itulah pekerjaan iblis. That is the work of the devil. Kenyataan utama yang perlu diingat adalah semua ini, bahwa setan adalah seorang pembohong dan pembunuh. The key point that we must remember from all this is that Satan is a liar and a murderer. Dia melakukan kehancurannya terutama dengan menipu, kadang-kadang dengan setengah kebenaran, karena memang itulah pekerjaan setan. He does his destruction primarily by deceiving, sometimes with half-truths, because indeed that is the work of Satan. Seperti yang telah tertulis di Yohanes 8 ayat 44. Bapamu adalah iblis dan kamu berkeinginan untuk mengamalkan keinginan yang menjadi ciri bapamu. Dia adalah seorang pembunuh sejak awal dan tidak berdiri di dalam kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ketika dia berbohong, dia mengatakan apa yang wajar baginya karena dia adalah pembohong dan bapa segala kebohongan dan setengah kebenaran. John 8 verse 44 says, "You are of your father the devil, and it is your will to practice the desires which are characteristic of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks what is natural to him, for he is a liar and the father of lies and half-truths." Maka dari itu kita harus berjaga-jaga dalam menjaga pikiran kita dengan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 telah mengingatkan kita, bersikaplah sadar, seimbang dan disiplin diri, waspada dan berhati-hati setiap saat. Musuhmu itu iblis berkeliaran seperti singa yang mengaum, sangat lapar, mencari seseorang untuk dimakan.
For that reason, we must be vigilant in guarding our mind with God's word. As 1 Peter 5 verse 8 says, "Be sober, well-balanced and self-disciplined. Be alert and cautious at all times. That enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion, fiercely hungry, seeking someone to devour." Jangan terjebak lagi saudara-saudari dengan pemikiran-pemikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Do not be ensnared anymore, brothers and sisters, by thoughts that are not from God. Cara yang telah diingatkan dan diajarkan untuk saya agar saya tidak terjebak dengan pemikiran yang berasal dari iblis ini adalah mengizinkan firman Tuhan untuk mengambil alih dan mengontrol pikiran saya. The way that has been advised for me so that I am not trapped by thoughts from the devil is by allowing God's word to govern my mind continuously each day. Ini alasan pertama mengapa kita perlu terus-menerus memperbaharui pikiran kita agar kita dapat menjaga pikiran kita dengan baik dan bisa memuliakan Tuhan. This is the first reason why we need to continuously renew our mind so that we can guard our thoughts and glorify God. Yang kedua, mengapa kita harus memperbaharui pikiran kita? The second reason why we should renew our mind, alasannya karena pikiran kita akan menentukan tindakan kita. the reason is because our thoughts will determine our actions. Roma 8 ayat 5 sampai 6 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, yang memuaskan tubuh. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, kehendaknya dan tujuan. Sekarang keinginan daging adalah kematian, baik sekarang maupun selama-lamanya, karena keinginan daging mengejar dosa. Namun pikiran roh adalah kehidupan dan kedamaian, kesejahteraan rohani yang datang dari berjalan bersama Tuhan, baik sekarang maupun selamanya. Romans 8 verses 5 to 6 says, "For those who are living according to the flesh set their minds on the things of the flesh, which gratify the body. But those who are living according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit, His will and purpose. Now the mind of the flesh is death, both now and forever, because it pursues sin. But the mind of the Spirit is life and peace, the spiritual well-being that comes from walking with God, both now and forever." Firman Tuhan berkata, siapapun yang hidup menurut daging, maka akan memusatkan semua pikiran dan tindakan untuk memenuhi hawa nafsu kedagingan. Tetapi jika kita hidup di dalam roh, maka pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita akan berpusat dengan kehendak dan tujuan Tuhan. God's word says that anyone who lives according to the flesh, they will focus all thoughts and actions to fulfill the lusts of the flesh. But if we live according to God's Spirit, then our thoughts will be centered on God's will and purpose. Maka dari itu penting sekali buat anak Tuhan untuk terus-menerus memperbaharui pikiran yang sesuai dengan perintah Tuhan. Therefore, it is very important for God's children to constantly renew our mind according to God's word. Bagaimana dengan saudara malam ini? What about you, brothers and sisters in Christ? Apakah pikiran saudara sudah hidup di dalam roh, berpusat di dalam Tuhan dan tujuan Tuhan? Atau pikiran saudara berpusat dengan keinginan daging? Have your thoughts walked centered in the Spirit, or do your thoughts walk and center in the flesh? Jika saudara malam ini masih memusatkan pikiran saudara dengan kedagingan saudara, bertobatlah. If you have still focused and centered your thoughts on the flesh, then repent. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita tidak mau memenuhi dan memperbaharui pikiran kita dengan perintah Tuhan, jika kita tidak mau dikontrol oleh firman Tuhan, jika kita tidak mau taat dengan firman Tuhan,
kita akan dengan mudah terbuai dengan godaan dunia dan gagal untuk melawan dosa. Beloved brothers and sisters in Christ, if we do not want to fill and renew our mind with God's commandments, if we do not want to be governed by God's words, then we will be easily carried away by the world's temptations and fail to withstand these temptations. Kita tidak bisa melawan dosa dengan konsisten jika pikiran kita masih berusaha berkompromi dengan dosa. We cannot fight sin consistently if our mind is still trying to compromise with sin. Dan firman Tuhan di Titus 2 ayat 11-12 telah memberitahukan kita bahwa kasih karunia Tuhan cukup dan sanggup membuat kita untuk bisa menolak dosa. And the Bible has already told us in Titus 2 verses 11 to 12 that the grace of God is enough and enables us to reject sin. Jadi ketika setiap kita jatuh ke dalam dosa, pertanyaan yang harus kita bertanya di diri kita sendiri adalah, saya bukannya tidak bisa melawan dosa, tetapi saya mau jatuh ke dalam dosa. So the question, or rather the thing that we should think when we fall into sin is whether I want or I do not want to fall into sin. Jadi sebenarnya kita bukannya tidak bisa menolak dosa, tapi tidak mau menolak dosa. So it is not that we cannot fight sin, but it is rather we still want to fall into sin. Jika kita tidak mau memenuhi dan memperbaharui pikiran kita sesuai dengan perintah Tuhan, maka akan sulit bagi kita untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang memuliakan Tuhan. If we don't want to fill and renew our mind according to God's commandments, then it will be difficult for us to view things from a mindset that glorifies God. Dan itu akan membuat kita sulit sekali untuk bisa memiliki transformasi kehidupan yang nyata di hidup kita. And we will make it very difficult to have a genuine, tangible transformation in our lives. Itu adalah dua alasan mengapa kita harus memperbaharui pikiran kita setiap hari. And those are the two reasons why we should renew our minds every day. Itu adalah praktek yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke praktek yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki cara pandang hidup yang memuliakan Tuhan. That was the second practice, and now we will look at the third practice to develop a mindset that glorifies God. Praktek ketiga agar kita dapat tetap mempraktekkan cara pandang hidup yang memuliakan Tuhan adalah bertumbuh di komunitas yang saleh. The third practice to develop a mindset that glorifies God is to grow in a godly community. Komunitas yang saleh artinya komunitas yang fokus untuk memuliakan Tuhan, fokus untuk membangun satu sama lain supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih seperti Tuhan lagi. A godly community means a community that focuses on glorifying God, focusing on building up one another to become better and to become more Christ-like. Community yang akan selalu membantu Anda untuk selalu berjalan di dalam kebenaran dan pertobatan. A community that always tries to help you walk in the truth and in repentance. Amsal 13 ayat 20 berkata, barang siapa bergaul sebagai teman dengan orang-orang bijak, ia akan menjadi bijaksana. Tetapi siapa yang berteman dengan orang-orang bodoh, yang sombong dan bebal, adalah orang-orang bodoh dan akan mendapat celaka. Proverbs 13 verse 20 says, "He who walks as a companion with wise men will be wise, but the companions of conceited, dull-witted fools are fools themselves and will experience harm." Firman Tuhan berkata, dengan siapa kita berjalan itu sangat penting. The word of God says that who we walk with is very important. Jika kita berjalan dengan orang yang bijak, maka kita pun akan menjadi bijak. If we walk with wise men, then we too will become wise. Sedangkan jika kita berjalan dengan orang yang bodoh, maka kita pun akan menjadi bodoh dan mengalami bahaya. Whereas if we walk with foolish people, then we will become fools and even experience danger.
Matius 7 ayat 24 sampai 27 memberikan kita pengertian jelas siapa itu orang yang bijak dan orang yang bodoh. Ayat 24, maka setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melaksanakannya akan menjadi seperti orang bijak. Orang yang berpandangan jauh ke depan, praktis dan berakal sehat, yang membangun rumahnya di atas batu. Ayat 25, lalu turunlah hujan, banjir dan arus deras datang, dan angin bertiup serta menghantam rumah itu, namun tidak jatuh karena didirikan pada batu karang. Ayat 26, dan setiap orang yang mendengar firman-Ku ini dan tidak melakukannya, maka ia akan menjadi seperti orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan, banjir, dan arus deras datang, dan angin bertiup serta menghantam rumah itu, dan ia jatuh dan kejatuhannya hebat dan sempurna. Matthew 7 verses 24 to 27 will give us a clear explanation of who is the wise person and who is the foolish one. It says, so everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man, a far-sighted, practical, and sensible man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods and torrents came, and the winds blew and slammed against that house. Yet it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish, stupid man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods and torrents came, and the winds blew and slammed against that house. And it fell, and great and complete was its fall. Dari sini dengan jelas bahwa orang bijak adalah orang yang taat dan melakukan firman Tuhan. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengabaikan firman Tuhan dan tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. It is clearly stated that those who are wise are those who obey and act upon God's commandments. And the foolish ones are the ones who disobey, disregard, and do not act upon the word of God. Jadi, jika kita terus-menerus berkumpul dengan orang yang sering tidak mau melakukan firman Tuhan, maka lama-kelamaan kita pun akan terpengaruh. Kita akan ikutan berkompromi dan mengikuti gaya arus hidup mereka yang tidak taat kepada Tuhan. So if we continue to gather with people who often do not do God's word, then over time we will also be influenced. We will join in compromising and following their lifestyle that is disobedient to God. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk memilih komunitas yang mau memuliakan Tuhan sehingga cara pandang hidup kita akan selalu benar. Thus, it is very important for us to choose a community that chooses to glorify God so that our mindset grows godly. Lukas 17 ayat 3 sampai 4 berkata, perhatikan dan selalu waspada, saling menjaga. Jika saudaramu berbuat dosa dan mengabaikan perintah Tuhan, peringatkan dia dengan sungguh-sungguh. Dan jika dia bertobat dan berubah, maafkan dia. Ayat 4, bahkan jika dia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan kembali kepadamu 7 kali dan berkata, aku bertobat, kamu harus mengampuni dia, yaitu hentikan kebencian dan pertimbangkan pelanggarannya untuk diingat dan dibatalkan. Luke 17 verses 3 to 4 says, pay attention and always be on guard, looking out for one another. If your brother sins and disregards God's precepts, solemnly warn him. And if he repents and changes, forgive him. Even if he sins against you 7 times a day and returns to you 7 times and says, I repent, you must forgive him. That is, give up resentment and consider the offense recalled and annulled.
Komunitas yang saleh bukan hanya tentang berkumpul, bertemu di setiap minggu di gereja. Komunitas yang saleh adalah komunitas yang dimana orang-orangnya mampu membangun kita, membangun satu sama lain untuk tidak jatuh ke dalam dosa. A godly community is also not only about a gathering of a church community every week, but a godly community is a community where people are able to build up one another when one of those friends fall into sin. Karena teman yang benar, teman yang saleh, teman yang sesungguhnya akan berusaha untuk mengingatkan kita agar kita selalu berjalan di dalam kebenaran. Dan ketika kita berdosa pun, mereka akan menegur kita di dalam kasih. Because a true godly friend will work hard to help you stay to walking in the truth so that you do not fall into sin. And even if you do, they will rebuke you. Dan komunitas yang saleh akan menguatkan dan menyemangati saudara untuk tidak menyerah dan terus berjalan di dalam pertobatan. And a godly community will strengthen and encourage you not to give up and continue to walk in truth and in repentance. Jika ada yang berkata, tapi nanti dia tersinggung, gimana pastor? Nanti dia tinggalin aku, gimana pastor? If there are some of you who may ask, oh, but pastor, what happened if they get offended? What should I do, pastor? What if they leave me? What should I do? Jika memang saudara benar mengasihi teman saudara, keluarga saudara, atau siapapun itu, maka saudara akan mengatakan hal yang benar daripada membiarkan teman saudara jatuh lebih jauh lagi ke dalam dosa. If you truly love your friend or your family or whoever it is, then you will say the right thing instead of letting them fall deeper and deeper into sin. Itu adalah komunitas dan ciri teman yang akan membantu saudara untuk memiliki cara pandang hidup yang memuliakan Tuhan. That is the community and characteristic of friends that will help you have a mindset that glorifies God. Maka dari itu jangan menganggap remeh lingkungan pertemanan yang Anda miliki hari ini. Therefore, do not consider lightly the circle of friends you have today. Bukan hanya mencari teman dan komunitas yang saleh, kita sendiri pun harus menjadi seorang teman yang saleh, teman yang bisa membantu orang lain untuk memiliki cara pandang hidup yang memuliakan Tuhan. Aside from looking for godly friends or godly communities, we ourselves must also become a godly friend, a friend that can help others to develop a mindset that glorifies God. Jaminan apa yang Tuhan berikan ketika kita memilih untuk berjalan dan tinggal dengan komunitas yang saleh? What assurances will God give us when we choose to walk and live with a godly community? Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, mengikuti nasihat dan teladan mereka, dan tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan tidak duduk di kursi dari para pencemooh pengejek. Tetapi kesukaannya adalah pada hukum Tuhan, dan pada hukumnya, perintah-perintah dan ajaran-ajarannya. Dia terbiasa merenungkannya siang dan malam. Psalm 1 verses 1 to 2 says, Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest and in the seat of scoffers, ridiculers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law, his precepts and teachings, he habitually meditates day and night. Tuhan berkata bahwa kita akan diberkati dan mendapat kemurahan Tuhan bagi siapapun yang taat, yang senang dengan firman Tuhan, yang tidak mengikuti nasihat orang fasik
dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dengan orang yang mencemooh Tuhan. God says that we will be blessed and receive God's mercy for anyone who obeys and delights in His laws, and who does not follow the advice of wicked people, does not stand in the path of sinners, and does not sit with the people who mock God. Di lingkungan pertemanan saya, vaping, pakai baju seksi, tinggal serumah dengan pasangan, menggosipi satu sama lain adalah hal yang biasa. Dan mereka semua itu adalah orang Kristen dan yang aktif melayani di gereja. Within my social circle, surprisingly many active Christian ministers engage in behaviors like vaping, revealing attires, cohabitation, and gossip. They see all those behaviors as normal in this age. Tetapi ketika saya diajarkan bahwa saya harus hidup untuk memuliakan Tuhan, terkhususnya lewat kehidupan saya dan tubuh saya sadar betul saya harus berusaha keras untuk tidak terpengaruh dan bahkan ikut-ikutan dengan gaya hidup mereka. But when I was taught that I had to glorify God, especially through my life and my body, I realized that I really have to persist so that I do not be influenced or even join them in their lifestyle. Sudah tidak dipungkiri lagi setelah saya memilih untuk tidak mengikuti gaya hidup mereka. Lama-lama, pelan-pelan saya dijauhi. It is not surprising that when I stopped following their lifestyle, I was slowly distanced from them. Yang dulunya bisa ketemuan setiap minggu, yang sekarang ya kalau diundang aja, lama-lama sekali baru diajak. From those friends who I meet every week, now it becomes to occasional invitations, and often we do not meet. Jujur saja, awalnya bagi saya itu tidak mudah. Dan itu membuat saya sedikit sedih dan bertanya-tanya, apa sih yang salah dengan saya? To be honest, at the start, it really wasn't easy, and it made me quite sad. And I even started thinking if there was something wrong with me. Tetapi setelah saya melihat kembali, saya sadar bahwa ketika kita bertemu pun pembicaraan kita sudah lain. Cara pikir kita sudah lain. But after looking back, I realized that every time we meet, the things that we speak, the things that we think of are very different. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menggunakan hidup kita, tubuh kita untuk memuliakan Tuhan tidaklah mudah sama sekali. Dear brothers and sisters in Christ, living a life that glorifies God is not easy. Tetapi itu juga bukanlah sebuah alasan bagi kita untuk tidak hidup benar dan tidak menolak dosa. Yet this difficulty cannot be an excuse for settling for less, nor even to continue living in sin. Memiliki cara pandang yang memuliakan Tuhan bukanlah sebuah teori, saudara-saudari. Ini adalah perintah dari Tuhan. Having a mindset that glorifies God is not just a theory, my brothers and sisters, but it is a command from God. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya tidak memiliki cara pandang hidup dunia, melainkan cara pandang hidupnya Tuhan. God desires every one of His children to not have a worldly mindset, but a mindset that focuses only towards Him. Tuhan telah mati bagi kita supaya kita bisa hidup bebas dari dosa dan bukan dengan bebas untuk melakukan dosa. God died for us so that we may be free from sin, not free to do sin. Tuhan menginginkan anak-anaknya, menginginkan saudara-saudari saya dan saya, kita semua untuk bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita, lewat tubuh kita, dimanapun kita berada. God wants each and every one of us, brothers and sisters,
you and me, so that we can glorify God with all of our lives using our body. Saya mau tutup dengan 2 ayat yang selalu mengingatkan saya untuk selalu melakukan apa yang benar. I want to close with 2 verses that always remind me to do what is right. Yang pertama terambil di Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dan tidak selayaknya diperoleh yang membawa keselamatan telah nyata kepada semua manusia. Hal ini mengajarkan kita untuk menolak kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi tidak bermolar dan menjalani kehidupan yang bijaksana, jujur, dan saleh, hidup dengan tujuan yang mencerminkan kedewasaan rohani di zaman sekarang ini. The first one is Titus, taken from Titus 2, verses 11 to 12, which says, the remarkable undeserved grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to reject ungodliness and worldly immoral desires, and to live sensible, upright, and godly lives with a purpose that reflects spiritual maturity in this present age. Dan juga diambil di Yakobus 4 ayat 17 yang berkata, maka barang siapa mengetahui apa yang baik untuk dilakukannya, namun ia tidak melakukannya, maka baginya hal itu adalah dosa. And in James 4 verse 17, which says, so any person who knows what is right to do but does not do it, to him it is sin. 2 ayat ini mengingatkan saya dan saudara bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menolak dosa dan tidak melakukan perintah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk melakukan perintahnya. The 2 verses remind me that there is no reason for me not to reject sin and not to do God's commandments, because there is God's grace that enables me to reject sin and live holy before God. Kita juga diingatkan, jika kita tahu apa yang benar, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. And we are reminded that if we know the good that we must do, but we do not do it, to us it is sin. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan saudara-saudari malam ini? So the question is, what about you, brothers and sisters, this evening? Apakah saudara mau memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Do you want to glorify God in your life? Jika saudara mau, apakah saudara bersedia untuk berkomitmen agar selalu memiliki cara pandang hidup yang memuliakan Tuhan? If you want, then are you ready to commit to always have a mindset that glorifies God? Persembahkanlah seluruh hidup kita, tubuh kita, cara pikir kita, tindakan kita, hati kita hanya untuk menghormati dan memuliakannya. Offer and dedicate your entire life, your body, your thoughts, and your actions to honor and glorify Him. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Father in heaven, we thank you for tonight. Kami mau datang di hadirat-Mu dan memohon akan pengampunan-Mu. We want to come before your presence and ask for forgiveness. Ampuni kami Tuhan, jika sampai hari ini kami masih berdosa. Forgive us if until today we have continued to sin. Ampuni kami yang masih belum mau memuliakan-Mu dengan tubuh dan hidup kami. Forgive us who have yet to desire to glorify you with all of our lives. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh-Mu sendiri yang akan menginsyafkan kami. We pray, Lord, that let your Spirit convict us. Sehingga kami mampu untuk berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam pertobatan, sehingga nama-Mu akan terus dimuliakan. So that we are enabled to walk in truth and in repentance, so that your name may be glorified. Terima kasih Tuhan, bantulah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa terus-menerus hidup untuk menyenangkan-Mu saja.
Thank you, Lord. Help us to become your children who live only for you alone. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Thank you for your living word. Kami percaya firman-Mu yang hidup ini akan memulihkan dan membantu kami untuk memiliki transformasi kehidupan yang nyata. We trust that your living word will enable us to be transformed and live restored lives. Inilah doa kami semua Tuhan. This is our prayer, O Lord. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. In the name of Jesus Christ we give thanks and pray. Amin. Amen.